Perkenalkan, nama saya Azahra Putri dari kelas Ilmu Perpustakaan A NIM 33. Di sini saya menjawab keuntungan wedding. Jadi keuntungan wedding yang pertama yaitu koleksi dikembangkan sesuai dengan minat penggunanya, baik itu dari segi fisik, umur, atau isinya. Nah, jadi setelah ada kegiatan wedding ini, koleksi yang ada di perpustakaan itu sudah sesuai dengan minat dari penggunanya. Jadi pada saat pengguna itu mencari informasi menjadi akan lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kepadatan koleksi. Jadi space di perpustakaan itu dapat berkurang dan diganti dengan koleksi-koleksi yang lebih sering dipinjam atau lebih banyak peminatnya. Kemudian yaitu bahan pustaka hasil wedding ini dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain. Apabila di suatu perpustakaan koleksi tersebut mengalami penyangan atau istilahnya tidak dipakai lagi, itu belum tentu di perpustakaan lain juga mengalami hal yang sama. Bisa jadi di perpustakaan lain itu koleksi yang di wedding itu bermanfaat atau malah lebih banyak peminatnya. Kemudian yang terakhir yaitu penyiangan itu bertujuan refreshing atau memperbarui koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi yang sebelumnya perpustakaan itu menyediakan semua informasi, tidak mengenal siapa penggunanya, lebih terspesifikasi lagi koleksinya. Jadi untuk pengguna yang sering ke perpustakaan itu juga akan lebih mudah dalam menemukan informasi yang mereka inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Anjarwati NIM 004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan information expression dan apa contohnya. Information expression merupakan sebuah kondisi di mana informasi itu tersebar sangat luas di masyarakat dan menimbulkan banyak sekali kebingungan. Informasi expression ini memiliki nama lain yaitu ledakan informasi atau yang biasa disebut dengan information overload. Nah, salah satu contoh dari information overload ini merupakan hoax. Kenapa di sini contohnya hoax? Nah, di era digital seperti sekarang ini kita tuh mudah sekali kan mengakses informasi. Nah, salah satunya itu dari internet. Nah, apalagi dari grup-grup WA. Itu kan banyak banget tuh yang nyebarin informasi. Tapi kita kan saking banyaknya informasi yang tersebar itu jadi gitu, itu tuh membuat kita tuh jadi bingung gitu. Sebenarnya mana sih informasi yang benar-benar tepat dan akurat gitu. Nah, itu yang dimaksud itu salah satu contoh dari information expression atau information overload. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hasan, kelas A NIM 6 Ilmu Perpustakaan. Di sini saya menjelaskan mengenai not yang kemarin ya. Di dalam not itu ada 2 poin. Nah, di poin pertama di sana dijelaskan bahwa pilihan pengguna atas sebuah koleksi yang mau dia gunakan sendiri, penggunaan dirinya sendiri untuk dirinya sendiri, itu merupakan masalah individu. Ya, artinya masalah dia sendiri lah ya. Gimana dia menggunakan itu terserah dia. Kemudian jika ada anak-anak dan remaja yang kebetulan hadir di sana, hadir di perpustakaan bersama orang tuanya, maka tanggung jawab atas bahan koleksi yang boleh dan tidak oleh dibaca oleh anak-anak dan remaja tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya memiliki hak untuk membolehkan dan melarang anak-anak tersebut membaca suatu bahan pustaka. Nah, bagi orang tua yang melarang, meskipun dia merasa keberatan dengan adanya koleksi tersebut, tapi orang tua ini nggak bisa membatasi akses orang lain buat membaca koleksi tersebut. Meskipun bagi dia koleksi tersebut itu nggak bagus buat dibaca, tapi dia sama sekali nggak punya hak, nggak punya kekuatan ya buat membatasi orang lain supaya nggak membaca
koleksi tersebut, kecuali kepada anak-anaknya sendiri. Nah, kemudian di poin kedua dikatakan bahwa setiap pengguna pustaka yang ada di area pelayanan perpustakaan, jikalau merasa kesusahan, merasa keberatan dengan tidak adanya suatu karya atau suatu koleksi di perpustakaan tersebut, itu bisa mengajukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati akan menjawab pertanyaan dari Bu Nisa mengenai jenis-jenis perpustakaan dan tujuannya. Perpustakaan dikelompokkan menjadi 5, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Perpustakaan nasional mempunyai tujuan sebagai pusat referensi nasional, sebagai perpustakaan deposit, dan sebagai perpustakaan yang menerbitkan bibliografi nasional, karena perpustakaan nasional merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di suatu negara. Kemudian yang kedua, perpustakaan umum mempunyai fungsi sebagai pusat informasi, penyedia layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat umum tanpa memandang latar belakang pendidikan, ekonomi, agama, adat istiadat, dan yang lain-lain. Selain itu, sebagai pusat preservasi kebudayaan, pendidikan, rekreasi, dan yang lain-lain. Tujuan dari perpustakaan perguruan tinggi yaitu sebagai jantung dari semua program pendidikan universitas yang harus mampu membantu dan menjadi pusat kegiatan akademis lembaga pendidikannya, sebagai pusat alat-alat peraga mengajarkan atau instruksional material center, sebagai pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kemudian perpustakaan khusus mempunyai fungsi untuk keperluan perencanaan pengambilan keputusan dan pemecahan persoalan, untuk kebutuhan riset dan pengembangan para staf yang terlibat dalam berbagai tugas penelitian dan pengembangan, sebagai kepentingan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi tersebut, dan sebagai tempat pemeliharaan dan perawatan dokumen dari kantor atau instansi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Aini Utami, NIM 19/10/429, akan menjawab pertanyaan UTS. Bagaimana menganalisis masyarakat sebagai customer di perpustakaan perguruan tinggi? Yang pertama adalah membaca semua terbitan. Yang kedua, terlibat dalam kepanitiaan seperti kepanitiaan organisasi, KM-UKM. Yang ketiga, berpartisipasi dalam rapat senat universitas atau institut atau prodi atau akademik. Yang keempat, staf pengajar dan mahasiswa sebagai sumber informasi. Jadi kita bisa meminta informasi dari mahasiswa dan staf-staf pengajar seperti dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulaiman Abdul Barok NIM 9 akan menerangkan sedikit mengenai apa itu tujuan dari bidding atau penyiangan pada perpustakaan. Nah, dapat dikatakan bahwa tujuan dari penyiangan itu adalah untuk menyingkirkan bahan pustaka yang tidak sesuai lagi dengan pengguna, menghemat ruang, rak koleksi, menyingkirkan salinan koleksi yang berlebihan, menyingkirkan koleksi yang tidak sesuai dengan informasi saat ini, dan menghemat waktu pengguna dalam melakukan penelusuran. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai poin-poin tersebut. Yang pertama adalah penyiangan dapat menghemat ruang karena perpustakaan tidak perlu menambah rak baru untuk menampung koleksi. Selain itu, mempertahankan bahan yang tidak terpakai akan membutuhkan ruang yang lebih luas, sehingga rak yang digunakan untuk menampilkan item terbaru menjadi berkurang. Dengan menghemat ruang penyimpanan, perpustakaan juga tidak perlu menambah lagi banyak rak. Pengguna juga tidak kehilangan kesabaran ketika mencari item yang dijejalkan ke rak-rak yang kepenuhan. Yang kedua, melakukan penyiangan perpustakaan dapat membuat pustakawan itu menjadi menghemat waktu pengguna, staf
pustakawan dalam menelusuri koleksi, menganalisis dan mengevaluasi koleksi, menyusun koleksi kerak, serta membersihkan perpustakaan. Dengan penyiangan koleksi yang dimiliki, perpustakaan akan lebih menarik. Sirkulasi dapat ditingkatkan dengan membuat rak terlihat lebih rapi untuk kehandalan penelusuran dan keabsahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aigina Latifah Musyaropah, NIM 1910104003. Saya akan menjelaskan tentang patronim motif. Patronim motif adalah motif-motif pemustaka atau pengguna untuk berkunjung ke perpustakaan. Di antaranya ada 5 pengaruh. Yang pertama, pelayanan atau fasilitas yang memadai dan membuat pemustaka nyaman atau merasa puas akan membuat pemustaka ingin berkunjung lagi ke sana. Yang kedua yaitu kebenaran yang didapatkan pemustaka dari perpustakaan, seperti kebenaran tentang pengetahuan, akan membuat pemustaka ingin datang lagi ke sana. Selanjutnya yaitu staf atau pengurus perpustakaan yang melayani dengan sopan, ramah, dan memberikan informasi yang lengkap akan membuat pemustaka ingin berkunjung lagi ke sana. Kemudian lokasi perpustakaan yang strategis akan membuat pemustaka mudah berkunjung ke sana, dan juga lokasi penyimpanan koleksi yang mudah didapatkan membuat pemustaka mudah untuk mencarinya. Yang terakhir ialah variasi koleksi yang bervariasi dan juga beragam dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau pemustaka akan kemungkinan besar membuat pemustaka ingin berkunjung lagi ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rizky Norisania, NIM 0910104036. Ingin menjelaskan tentang hal apa saja yang akan dipenuhi jika membahas kajian komuniti perpustakaan. Nah, hal tersebut itu ada 12. Jadi yang pertama adalah historis, yang kedua geografis, yang ketiga transportasi, yang keempat administratif, yang kelima politik, yang keenam demografi, yang ketujuh budaya, yang kedelapan ekonomi, yang kesembilan teknologi komunikasi dan media massa, yang kesepuluh organisasi atau lembaga sosial dan pendidikan, yang kesebelas fasilitas rekreasi masyarakat, lalu yang terakhir perpustakaan dan informasi lain dalam nilai administratif yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Budi Fikri Arifian Rabbani, NIM 11 Ilmu Perpustakaan kelas A angkatan 2019. Menjawab pertanyaan Ibu, peran pustakawan dalam pengembangan koleksi menurut saya adalah mengorganisasikan seluruh koleksi yang sudah ada di perpustakaan untuk menyelaraskan sesuai keinginan para pengguna atau pemustaka. Yang kedua, adapun cara-cara yang dilakukan oleh pustakawan maksud saya, yaitu yang pertama kebijakan koleksi untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan untuk pengembangan koleksi. Yang kedua, seleksi, memilah dan memilih bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi. Yang ketiga, pengadaan. Adapun pengadaan yaitu pembelian, tukar-menukar dengan perpustakaan lain, serta sumbangan dari pihak lain. Yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan adalah pencabutan bahan pustaka dari koleksi karena beberapa faktor, yaitu tidak up to date, yang kedua tidak diinginkan lagi atau tidak banyak peminat, yang ketiga rusak dan lain-lain. Serta yang kelima adalah evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan apa yang dimiliki oleh koleksi yang ada di perpustakaan guna pengembangan koleksi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahda Naura Nazifa.
Syifa NIM 1910104008. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu person specific influence user dalam penggunaan perpustakaan. Pengaruh khusus itu sendiri terdapat faktor individualnya. Yang pertama itu ada demografis. Demografis itu sendiri ada umur, gaya hidup, keluarga, jurusan, dan pendidikan yang dapat mempengaruhi media dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada situasional atau situasi, di mana si pengguna dalam keadaan itu atau dalam keadaan yang tidak terduga. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata to manage yang bisa berarti mengelola atau mengurus. Secara istilah bisa diartikan manajemen itu adalah cara yang dilakukan oleh seseorang secara praktis untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil tertentu. Di perpustakaan, manajemen ini dapat berarti segala kegiatan yang dilakukan di perpustakaan yang sudah direncanakan sebelumnya secara matang untuk mencapai visi misi atau tujuan dari perpustakaan itu sendiri. Karena keberhasilan suatu perpustakaan itu dilihat dari kebergunaannya untuk penggunanya yang tertuang dalam visi misi. Jadi manajemen itu mengelola perpustakaan supaya bisa mencapai visi misinya. Saya Ninda Ali Sumbaga, NIM 38, menjawab pertanyaan prosedur wedding. Yang pertama, menentukan syarat koleksi yang akan di-wedding atas dasar usia terbit, subjek, dan cakupannya. Yang kedua, menentukan jenis koleksi yang akan di-wedding, mau itu buku, majalah, brosur, atau laporan tahunan. Yang ketiga, mengeluarkan kartu buku dan menghapus data-data koleksi tersebut dari jajaran katalog. Selanjutnya, memberi cap dikeluarkan koleksi tersebut dari koleksi perpustakaan. Selanjutnya, membuat berita acara wedding untuk masalah administrasi dengan melampirkan daftar bahan pustaka wedding. Selanjutnya, koleksi yang sudah di wedding akan disimpan di gudang perpustakaan atau diberikan kepada perpustakaan yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Istiqomah, NIM 022, kelas Ilmu Perpustakaan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif user atau pemustaka mengunjungi perpustakaan. Motivasi sendiri ini tuh adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat dalam diri seseorang itu untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita ataupun tujuan tertentu. Nah, di motivasi user atau pemustaka ingin mengunjungi perpustakaan dibedakan menjadi dua, ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Pertama yaitu motivasi internal. Motivasi internal ini tuh merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi internal ini antara lain pertama, pemustaka berkunjung ke perpustakaan itu tuh untuk mencari informasi. Mencari informasi ini tuh untuk memenuhi kebutuhannya seperti menyelesaikan tugas, kemudian menyelesaikan pekerjaan ataupun untuk menambah informasi. Kedua yaitu ada pemustaka ini menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi karena di perpustakaan ini memiliki beragam koleksi. Nah, koleksi ini tuh gunanya untuk memenuhi informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, pemustaka ini tuh berkunjung ke perpustakaan untuk mengisi waktu luang.
bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja. Perpustakaan ini tuh bisa untuk tempat mencari inspirasi, karena di perpustakaan ini kan memiliki beragam koleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, IPA nomor absen 16. Saya akan menjelaskan tentang community analysis atau analisis community dan bagaimana cara melakukannya. Community analysis adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan dan keinginan dari pengguna perpustakaan agar nantinya perpustakaan dapat melakukan perencanaan secara mendalam agar koleksi yang ada di perpustakaan itu sesuai dengan keinginan dari pengguna. Dan bagaimana cara melakukannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan observasi langsung terhadap pengguna dari keaktifan atau ketidakaktifannya ia memanfaatkan koleksi. Jika dia aktif melakukan penggunaan informasi di perpustakaan, berarti boleh jadi perpustakaan sudah mampu melengkapi atau memenuhi kebutuhan dari si pemustaka itu tadi. Jika tidak aktif, boleh jadi perpustakaan harus dievaluasi untuk melakukan perencanaan untuk dapat mengerti kebutuhan dari pemustaka itu. Yang kedua yaitu penelitian berdasarkan keberagaman pengguna sesuai dengan jenis perpustakaan. Misalkan dari historis atau rekam jejak atau dari bagaimana awal berdirinya sebuah perpustakaan itu. Nah, yang ketiga itu adalah kajian pemakai yang dapat dilakukan dengan metode-metode mengumpulkan data baik dengan cara observasi atau penelitian terhadap pengguna, kemudian wawancara atau meminta informasi secara langsung terhadap mereka agar bisa mengetahui, dan yang ketiga observasi terencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Ma'arif, NIM 191010434. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian user dalam mengunjungi perpustakaan. Ada berbagai sifat dan karakteristik pengunjung yang perlu diketahui oleh pustakawan agar bisa menghadapinya atau melayaninya dengan baik. Yaitu yang pertama, kepribadian introvert atau pendiam. Pemustaka yang seperti ini biasanya mengunjungi perpus kadang hanya ingin merasa tentram dan nyaman, mencari tempat untuk bisa menyendiri. Nah, untuk menghadapi pengunjung seperti ini, pustakawan harus menggunakan bahasa yang ramah tamah dan penuh perhatian. Kemudian kepribadian ekstrovert atau aktif, yaitu pemustaka yang banyak bicara, suka mendebat, dan tidak sabaran. Untuk menghadapi pengunjung seperti ini, pustakawan harus tetap sabar dan tidak terpancing emosinya. Sesekali bisa mengikuti pembicaraan dan menawarkan produk-produk perpustakaan ataupun menawarkan bantuan serta memuji kehebatannya dalam berbicara. Kemudian ambisius, pemustaka yang seperti ini biasanya yang sangat menginginkan koleksi yang dia cari tanpa atau menghiraukan saran dari pustakawan. Kemudian keempat yaitu memaksa, yaitu pemustaka yang memaksa koleksi yang diinginkan harus ada di perpustakaan itu. Kemudian kelima yaitu dogmatis, yaitu pemustaka yang mempunyai kepercayaan yang sangat kuat dan tidak dapat diubah atau tidak dapat disesuaikan dengan kenyataan yang ada, ya, sehingga pemustaka yang seperti ini tidak toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Kusmawardani di 19/10/414. Di sini akan menjelaskan mengenai batasan kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu master plan untuk mengembangkan dan maintain koleksi perpustakaan. Master plan juga disebut sebagai perencanaan yang komprehensif. Yang kedua yaitu pernyataan tertulis mengenai perencanaan pengembangan koleksi yang berisi rincian pedoman untuk memandu staf perpustakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahmawati Nur Azizah
NIM 30, Program Studi Ilmu Perpustakaan kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi dari kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama adalah penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk melakukan seleksi. Yang kedua, metode pemilihan, pengaturan anggaran, dan komposisi masyarakat yang dilayani. Yang ketiga, masalah-masalah yang didaftarkan secara terperinci, misalnya bahan pustaka yang tidak terpakai, koleksi yang hilang, dan lain sebagainya. Yang keempat, penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan dibagi atas subjek dan mengenai prioritas. Yang kelima, bahan pustaka yang berbahasa asing. Yang keenam, jenis bahan pustaka beserta definisi tiap jenis dan kategorinya, keterangan masa yang dibeli, mana yang tidak, dan pentingnya bahan pustaka tersebut bagi koleksi atau pemakai. Yang ketujuh, hadiah dan cara penanganannya. Yang kedelapan, pinjaman antar perpustakaan, jaringan dan bentuk kerjasama yang berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan koleksi. Yang kesembilan, kriteria dan tata cara penyiangan. Yang kesepuluh nih, terakhir, sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan intellectual freedom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalia Mutiara, NIM 17. Diseleksi atau penyiangan merupakan tindakan mengevaluasi kembali sebuah item dalam koleksi dan menghapus item yang tidak akurat, ketinggalan zaman, dan sudah tidak digunakan, dan juga dalam kondisi yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Juliantono, NIM 01. Ingin menjawab bagaimana menganalisis customer di perpustakaan umum. Yang pertama yaitu mengobservasi pengguna perpustakaan umum tersebut dengan cara terjun langsung, misalnya ke masyarakat atau pengguna perpustakaan tersebut. Apa yang sering dicari di perpustakaan tersebut oleh pemustaka perpustakaan umum tersebut. Yang kedua yaitu membaca surat-surat kabar dari wilayah perpustakaan umum tersebut, dikarenakan berita-berita yang tercantum di surat kabar akan membantu kita dalam meningkatkan koleksi perpustakaan di perpustakaan umum. Dan yang ketiga yaitu mengetahui organisasi-organisasi yang ada di wilayah perpustakaan umum tersebut, dikarenakan misalnya ada organisasi agama, maka kita akan mengetahui apa yang akan koleksi kita layankan kepada pemustaka di perpustakaan umum tersebut. Misalnya juga ada organisasi berdasarkan dengan geografis, maka kita akan mudah dalam mengadakan koleksi perpustakaan umum kita, yaitu koleksi yang bersubjekkan geografis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Wardah Fajrin, NIM 027, yang akan menjawab pertanyaan tentang weeding. Weeding adalah suatu kegiatan penyisihan bahan pustaka yang terdapat dalam koleksi suatu perpustakaan. Karena koleksinya yang sudah jarang digunakan, koleksinya yang sudah tidak up to date atau sudah berumur, kemudian koleksi yang sudah rusak, kemudian koleksi yang banyak kopiannya, dan peraturan perundang-undangan. Biasanya bahan koleksi yang di weeding ini atau di siangi ini yaitu buku yang dapat dari hadiah, kemudian buku yang dapat dari tukar menukar antar perpustakaan lain, kemudian
buku yang beli karena sale atau diskonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara Dunda Asmarani, NIM 37, menjawab pertanyaan bagaimana cara perpustakaan memilih koleksi. Perpustakaan dalam memilih koleksi perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, perpustakaan harus memilih koleksi yang berguna bagi user atau pengguna. Kemudian memilih buku yang dalamnya memiliki social value sehingga buku tersebut dapat dipelajari dan dicontoh oleh user. Kemudian mempertimbangkan review, jangan sampai buku yang dikoleksi itu reviewnya negatif, banyak yang negatif. Kemudian menyediakan buku dengan sudut pandang yang beragam, tidak memilih buku yang kontroversial, mengandung kekerasan atau mengungkapkan kebencian. Kemudian jangan memilih buku yang tidak sesuai dengan visi misi perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uwais Rahman, NIM 43. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu kedalaman pada kegiatan reading. Dari aspek psikologis, yang pertama ada tidak mempunyai cukup waktu. Nah, yang dimaksud tidak mempunyai cukup waktu ini mungkin ingin melakukan kegiatan reading, akan tetapi memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa melakukan kegiatan reading. Yang kedua, penundaan atau penangguhan. Dari penundaan ini sendiri mungkin ingin melakukan kegiatan reading, akan tetapi ada kegiatan lain yang dianggap lebih penting daripada kegiatan reading itu sendiri. Yang ketiga, takut membuat kesalahan, dan yang keempat, takut dianggap sebagai perusak buku. Kemudian dari aspek yang lain, yaitu dari user atau pengguna yang beranggapan bahwasanya buku-buku yang ingin di-reading oleh suatu perpustakaan dianggap masih layak atau masih bisa bermanfaat bagi banyak orang sehingga tidak harus dilakukan reading. Yang kedua itu dari dewan, dari staf pengajar yang menentang kegiatan reading itu sendiri. Yang ketiga itu ukuran dan prestige, karena semakin banyak koleksi semakin besar perpustakaan. Hal itulah yang dianggap bahwasanya perpustakaan yang memiliki banyak. Nama saya Elisa Nur Hasanah, NIM 12, akan menjawab pertanyaan tentang batasan ruang lingkup reading di perpustakaan. Ada dua macam. Yang pertama yaitu penarikan. Penarikan adalah proses menarik bahan pustaka dari rak serta menghilangkan data bibliografinya dari database atau opak. Yang kedua yaitu transfer. Transfer adalah proses memindahkan bahan pustaka dari rak ke tempat penyimpanan lain atau ke perpustakaan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Iza Al-Rashid Hasibuan, NIM 1911040040007, kelas Ilmu Perpustakaan A semester 3. Saya menjelaskan problem dalam reading. Problem dalam reading yang pertama, kurangnya regularity dalam reading. Kebijakan reading yang tidak jelas masih menimbulkan perdebatan jika reading dilakukan, serta masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut sama saja dengan membuang ilmu dan membuang uang. Yang kedua, perasaan berlebihan terhadap koleksi. Mempunyai rasa berlebihan terhadap koleksi membuat seseorang tidak mau melakukan reading hingga koleksi tersebut benar-benar rusak. Yang ketiga, masih mengusung konsep lama perpustakaan, yaitu semakin banyak koleksi, semakin hebat sebuah perpustakaan, serta ketidaktahuan mengenai ilmu dan manfaat reading menimbulkan rasa takut untuk melakukan reading. Yang keempat, jangka waktu yang lama, tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan reading, sehingga program dan proses reading tidak segera dilaksanakan. Yang kelima, disagreement antar anggota reading.
anggota weeding perpustakaan yang sebelumnya belum melakukan weeding. Bisa saja timbul rasa tidak suka dalam melakukan kegiatan weeding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Kartika, NIM 26 akan menjawab pertanyaan fungsi kebijakan pengembangan koleksi tertulis, yaitu yang pertama, menjelaskan cakupan koleksi yang sudah ada dan rencana pengembangan koleksi selanjutnya. Yang kedua, memberikan deskripsi mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan koleksi perpustakaan. Yang ketiga, sebagai pedoman pustakawan. Yang keempat, sebagai sumber informasi dan pedoman bagi staf yang baru bergabung di bagian pengembangan koleksi. Yang selanjutnya, sebagai tolak ukur pengembangan koleksi. Yang selanjutnya, memperlancar koordinasi antar staf perpustakaan di bagian pengembangan koleksi. Yang selanjutnya, memperlancar antar perpustakaan dalam bidang pengembangan koleksi. Yang selanjutnya, mengurangi pengaruh selektor tertentu. Yang selanjutnya, membantu mempertanggungjawabkan alokasi dana. Yang berikutnya, sebagai sarana informasi dengan pengguna yang dilayani maupun pihak luar yang ingin mengetahui mengenai informasi tujuan dan rencana pengembangan koleksi perpustakaan. Yang selanjutnya, membantu pustakawan menghadapi pengaduan mengenai bahan pustaka yang telah diseleksi atau ditolak. Yang terakhir, yaitu membantu menjaga kontinuitas, khususnya apabila koleksi besar, serta menjadi kerangka kerja yang memperlancar transisi dari pustakawan yang lama ke pustakawan yang baru bergabung. Sekian, terima kasih. Pengaruh learning user dalam mengunjungi perpustakaan. Yang pertama, perubahan perilaku karena informasi dan pengalaman. Dengan kita mengunjungi perpustakaan, otomatis kita akan menemui informasi dan pengalaman baru. Karena di dalam perpustakaan menyimpan berbagai informasi yang kita butuhkan dan tentunya pengalaman yang akan kita dapatkan setelah kita mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, pengalaman langsung dan tak langsung berpengaruh terhadap perilaku. Baik pengalaman langsung dan tak langsung akan mempengaruhi perilaku kita. Yang ketiga, pustakawan sulit menarik dan menjaga daya tarik, memberi informasi penting dan meyakinkan orang terhadap koleksi atau pelayanan. Maksudnya adalah dengan adanya pengaruh learning user ini, pustakawan akan sulit menarik, menjaga daya tarik, memberi informasi penting dan meyakinkan orang karena setiap orang itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda di dalam perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Anissa Putri, NIM 13 dari Ilmu Perpustakaan A akan menjelaskan tentang struktur masyarakat yang dilayani perpustakaan. Jadi, masyarakat yang dilayani di perpustakaan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, masyarakat heterogen, dan yang kedua, masyarakat homogen. Masyarakat heterogen terbagi lagi menjadi dua, yaitu heterogen dalam struktur organisasi yang terdiri dari perpustakaan umum. Perpustakaan umum meliputi dari perpustakaan daerah, perpustakaan kabupaten atau kota, perpustakaan desa, dan perpustakaan masjid. Sedangkan yang kedua, heterogen dalam ukuran perpustakaan kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya yaitu masyarakat homogen. Masyarakat homogen itu mencakup sivitas akademi yang mempunyai tujuan yang sama, kelompok umur yang sama, dan latar belakang pendidikan yang sama. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Septiana Saputri, NIM 1910100419. Saya akan menjawab pertanyaan pengertian purging.
Purging merupakan menarik secara resmi satu volume. Semua entry yang telah dibuat untuk wakil dokumen telah dihapus dari library records. Dari koleksi perpustakaan, karena koleksi tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan atau tidak dipergunakan lagi. Biasanya lebih sesuai untuk library file daripada item koleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirfarani Afifah, NIM 1910100415, menjelaskan tentang tujuan penelitian community analysis. 1. Untuk mengetahui komposisi masyarakat. 2. Mengetahui kelompok-kelompok apa saja yang ada di masyarakat tersebut dan mengetahui kegiatan yang mereka lakukan sehingga kita bisa menyesuaikan bahan perpustakaan yang cocok dan sesuai dengan kegiatan kelompok tersebut. 3. Untuk mengetahui wilayah atau warga kota yang belum terlayani ataupun terjamah kegiatan perpustakaan. 4. Mengetahui bahan bacaan apa yang paling disukai oleh masyarakat. 5. Untuk mengetahui untuk merencanakan membangun gedung baru. Dan keenam adalah kita bisa mencari staf yang cocok untuk cabang-cabang dan bila terjadi rotasi karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Pungki Kalistiani, NIM 25, akan menjawab pertanyaan tentang kriteria seleksi. Kriteria seleksi yang pertama yaitu kebijakan perpustakaan diambil dari ala Freedom to Read Statement dan ala Library Bill of Rights. Yang kedua yaitu tidak ada standar jenis materi di perpustakaan, tetapi tetap harus memperhatikan manfaat dan objek yang akan dituju. Yang ketiga yaitu setiap pustakawan harus memiliki rasa profesionalitas yang tinggi guna menyediakan wawasan yang lebih luas. Yang keempat yaitu ulasan dan nasihat dari orang yang profesional akan dijadikan sebagai bahan bibliografi standar. Yang kelima yaitu perpustakaan itu harus menyimpan koleksi yang penting dan berguna serta membuang atau menyingkirkan koleksi yang telah lalu ataupun ketinggalan zaman. Terima kasih. Surat kabar atau survei lainnya. Apabila di perpustakaan perguruan tinggi bisa melalui data mahasiswa, staf pengajar, data kegiatan perkuliahan, laporan tahunan, riset rapat, atau interview lainnya. Yang kedua, interview atau sampel. Yang ketiga, observasi atau checklist. Yang keempat, kuesioner atau sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kofifa Rusdi, kelas ilmu perpustakaan A. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu menentukan persyaratan koleksi pustaka yang akan dihapus atas dasar usia terbitan, subjek, cakupan, atau kandungan informasinya. Yang kedua, menentukan jenis koleksi yang akan dihapus, misalnya seperti buku, majalah, pamflet, brosur, kaset rekaman, ataupun laporan tahunan atau bulanan. Nah, yang selanjutnya pemilihan atau diseleksinya koleksi pustaka yang perlu dihapus. Pada tahap ini pun perlu dipertimbangkan lagi koleksi pustaka yang dianggap sudah tidak bermanfaat bagi pemakai perpustakaan, terutama dalam hal edisi, terbitan, volume, nomor, dan subjeknya. Dan selanjutnya itu ada koleksi pustaka yang dihapus atau diberi cap yang berbunyi dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Dan berikutnya lagi membuangnya atau menyimpannya di gudang atau menawarkan ke perpustakaan yang lebih membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai manajemen koleksi juga berbicara mengenai tipologi koleksi atau pengelompokan jenis koleksi. Dari tipologi koleksi ini kita dapat menentukan langkah selanjutnya bagaimana kita akan menyajikan suatu koleksi. Nah, tipologi koleksi yang dimaksud ini ada 5. Yang pertama itu ada format koleksi. Nah, format koleksi printout dengan format koleksi berupa video audio tentunya akan berbeda dalam siapa yang akan
koleksi ini, kemudian bagaimana penanganannya dan sebagainya. Nah, format koleksi ini contohnya bisa berupa dalam bentuk printout, video audio, microfilm, manuskrip, picture, dan lain-lain. Kemudian, tipologi yang kedua itu ada genre. Contohnya, genre berupa manga dan anime seperti komik, kemudian ilmiah seperti jurnal, dan sebagainya. Kemudian tipologi yang ketiga itu ada subjek. Subjeknya itu bisa berupa humanities, religion. Nah, ini yang diklasifikasikan berdasarkan DDC, RCC. Kemudian ada bahasa. Nah, bahasa ini dinilai dari koleksi di mana koleksi ini diterbitkan. Misalkan di Indonesia, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di Inggris bisa menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada usia. Usianya itu bisa anak-anak, remaja, dewasa. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Fitri Aryani, NIM 18. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang utama kegiatan manajemen koleksi. Bidang utama kegiatan manajemen koleksi itu ada 4. Yang pertama, collection policy, yang kedua selection, yang ketiga pengadaan koleksi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk bidang utama kegiatan manajemen koleksi yaitu collection policy. Apa itu collection policy? Collection policy adalah kebijakan koleksi yang menunjukkan suatu proses bagaimana mengetahui peta kelemahan dan kekuatan suatu koleksi, sehingga akan tercipta suatu planning untuk memperbaiki kelemahan tersebut dan mempertahankan kekuatan koleksi tersebut. Nah, kebijakan koleksi ini merupakan statement tertulis. Jadi, kebijakan ini harus berbentuk dokumen. Nah, dokumen ini berisi tentang rincian kegiatan informasi yang digunakan oleh perpustakaan sebagai dasar untuk berpikir dan menentukan kebijakan pengembangan koleksi. Untuk yang kedua ada selection atau seleksi. Nah, selection atau seleksi ini adalah proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan pengembangan koleksi mengenai pedoman untuk memilih bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi. Nah, untuk seleksi ini memiliki 5 kriteria, yaitu yang pertama ada relevan atau kesesuaian, terus yang kedua ada kemutahiran, yang ketiga kelengkapan, yang keempat ada kerjasama, dan yang kelima ada alat bantu seleksi. Untuk bidang utama kegiatan manajemen koleksi yang ketiga itu ada pengadaan koleksi. Pengadaan koleksi bisa berasal dari pembelian, hadiah, terus titipan, terus tukar menukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Ikrima, NIM 031, kelas IPA. Kriteria hadiah. Kriteria hadiah dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadiah harus sesuai dengan kriteria pemilihan dari perpustakaan yang dituju, atau bahannya harus sama dengan yang dibeli oleh perpustakaan yang dituju. Karena ketika suatu perpustakaan diberi hadiah yang tidak sesuai dengan kriteria pemilihannya, maka koleksi tersebut tidak akan dipakai dan akan menjadi sia-sia. Kriteria ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perpustakaan tetap mempertahankan kepemilikan atas nama penyumbang. Maksudnya adalah sumbangan yang diberikan kepada suatu perpustakaan, kepemilikannya akan tetap menjadi atas nama yang menyumbang. Yang kedua adalah penilaian hadiah untuk tujuan perpajakan akan tetap diberikan kepada pendonor atau pemberi. Maksudnya adalah pajak akan tetap dibayarkan oleh sang pemberi hadiah, bukan dari perpustakaan yang disumbang. Yang kedua, ketika suatu perpustakaan diberi hadiah berupa uang tunai, maka
koleksi yang akan dibeli harus sesuai dengan keinginan donor. Maksudnya adalah koleksi yang dibeli harus sesuai dengan kriteria pemilihan dari perpustakaan tersebut agar terpakai. Kemudian yang ketiga, koleksi khusus dan koleksi peringatan, entitasnya tidak akan Saya Aulia Ramawati, NIM 19101040041. Di sini saya menjawab pertanyaan mengenai siapa saja yang melakukan study community analysis. Yang pertama, dilakukan oleh staf sendiri, oleh konsultan, gabungan staf-staf konsultan, atau melibatkan kelompok atau anggota masyarakat yang disurvei. Yang kedua, yaitu staf perpustakaan, yang mana sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan tempat dia bekerja. Yang ketiga, ada tim gabungan, misal staf perpustakaan, staf pengajar, yang di dalamnya ada guru, dosen, karyawan non-perpustakaan, tim penasehat, dan tim pengembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Anirenanti, NIM 10, menjelaskan tentang perilaku pemakai perpustakaan. Nah, perilaku pemakai perpustakaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pemakai siap pinjam. Pemakai siap pinjam ini adalah pemakai yang dari awal sudah memiliki judul atau pengarang yang akan ia pinjam sebelum ia berangkat ke perpustakaan. Jadi sebelum ia ke perpustakaan, dia sudah memiliki buku mana yang mau ia pinjam gitu. Nah, kalau yang kedua ini pemakai piabel. Pemakai piabel adalah pemakai yang yang dipengaruhi oleh faktor perpustakaan, seperti halnya dari awal ia sudah memiliki gaya hidup tentang ingin membaca segala macam gitu. Yang ketiga itu pemakai setia. Pemakai setia ini adalah pemakai yang menggunakan perpustakaan tertentu dan membaca hanya di koleksi tertentu, kayak membatasi pilihan yang tersedia di perpustakaan tersebut gitu. Jadi dia tuh kayak pilih-pilih mana yang setiap saat ia baca gitu, yang sering ia baca di perpustakaan itu gitu. Nah, yang terakhir itu ada pemakai rasional. Pemakai rasional ini sebelum ia meminjam, ia tuh terlebih dahulu membaca bukunya di perpustakaan. Dia membaca dulu di perpustakaan, terus ia mengevaluasi isi bukunya tersebut. Nah, terus kalau ia rasa menyimpulkan, oh ini perlu dipinjam, lalu ia pinjam gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Replace after koleksi adalah menggantikan koleksi yang sudah pernah dilayankan oleh pihak perpustakaan dengan melihat standar usia kemanfaatannya untuk diganti koleksi dengan subjek yang sama, tapi lebih baik terkini, baik isinya maupun fiksinya, agar kualitas koleksi perpustakaan terjamin menarik ketika disajikan di rak koleksi. Perawatannya juga lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Nuradewanti, NIM 28, akan menjawab pertanyaan mengapa perlu ada kebijakan pengembangan koleksi. Karena pengembangan koleksi merupakan proses universal untuk perpustakaan, karena setiap perpustakaan akan membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pengguna perpustakaan. Pengembangan koleksi merupakan suatu proses kegiatan yang mencakup sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan koleksi perpustakaan, termasuk terhadap kebutuhan pengguna dan pengguna potensial, kajian penggunaan koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi bahan pemustaka, perencanaan untuk bekerjasama penelitian koleksi dan penyiangan.
dan kebijakan pengembangan koleksi, suatu kebijakan yang perencanaan dokumen yang diperlukan agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tugas yang diemban oleh induknya. Terima kasih. Saya Muhammad Helmi Satrio Trangwinas, NIM 1910104040032. Kali ini saya menjelaskan tentang kriteria Witting. Kriteria Witting yang pertama adalah tentang relevansi isi bahan pustaka. Apakah isinya itu masih ada hubungannya dengan keilmuan saat ini atau sudah kadaluarsa? Lalu apakah pemustakanya masih membutuhkan informasi yang ada di dalamnya ataukah tidak? Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan. Lalu yang kedua adalah bahasa yang digunakan oleh bahan pustaka tersebut. Apakah bahasanya masih mudah untuk dapat dipahami oleh pemustaka? Misalnya bahasa Indonesia saat baru saja merdeka dengan bahasa Indonesia saat ini ada sedikit perbedaan yang mungkin saja membuat orang-orang bingung, terutama dalam segi ejaan. Lalu yang ketiga, apakah perpustakaan lain memiliki koleksi serupa? Apalagi kalau judulnya sama. Apabila iya, itu patut untuk dilakukan penyiangan. Karena untuk apa kita